وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Nabiyullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min qalbin la takhsha' wa min da'watin la yustajabu biha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahmah rahimakumullah. Alhamdulillah niki sehat sedanten Bapak Ibu. Alhamdulillah. Niki kok kadose berbeda nggih. Kok ramai sekali. Liburan nggih. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah tasih maringi kita sedanten kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa sebutkan satu persatu. Nikmat mulai dari nikmat sehat, nikmat sempat, sampai nikmat iman. Dan alhamdulillah salah satu kebahagiaan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menikmati taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paringi kita sedanten keistiqomahan sampai Allah panggil kita. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Rajab. Rajab sudah 1 pekan kalau tidak salah hitungannya. Malam ini masuk tanggal berapa? 8 atau 7? 6. 8. Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rajab termasuk dari bulan-bulan yang diharamkan Allah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan dalam 1 bulan yang Allah Subhanahu wa taala miliki itu ada 12 bulan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi kitabillah, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah khalaqas samawati wal ardh. Di antara 12 bulan ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Wa fiha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang dikhususkan oleh Allah yang disebut dengan Syahrul Haram. Ya, Syuhurul Hurum, bulan haram. Kenapa diharamkan oleh Allah? Karena sampai-sampai Allah melarang ada pertumpahan darah. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Saking khususnya bulan ini, para sahabat Nabiullah Muhammad SAW ketika 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan berdoa agar bisa dipertemukan kembali bulan Ramadan, yang insya Allah mugi-mugi kita semua diberikan kemudahan. Ya 2 bulan lagi, ya 2 bulan lagi, 6 bulan setelah bulan Ramadan, para sahabat berdoa agar amalan-amalan di bulan Ramadan 1 bulan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sahabat Nabi yang ekstrim, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saking mulianya bulan Rajab, minta, ya Allah, ya, saya diambilnya minimal bulan Rajab saja. Ada sahabat yang berdoa kepada Allah seperti itu. Syukur-syukur diambil di bulan Ramadan. Saking istimewanya bulan tersebut. Nah, ini ada sahabat yang ekstrimnya berdoa seperti itu. Lah kinten-kinten ngapunten. Kita itu berani nggak berdoa begitu? Nah, para sahabat sudah siap. Para sahabat sudah siap. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari kemarin viral. Allahu yarham, salah satu guru kita yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala 3 hari kemarin, Ustadz Muhammad Jazir. Ya, ketika diambil ternyata beliau dalam kondisi setengah sadar masih menyampaikan tausiah nasihatnya kepada yang menjenguk. Ya, viral videonya, di-share banyak di sosmed. Kula napa ningali niku, ya Allah, kok bisa mempersiapkan diri seperti itu. Ya.
sudah setengah sadar bercerita tentang bagaimana alam barzah. Tidak usah takut, alam barzah itu tidak sakit. Ya, saya jangan ditangisi katanya. Saya bahagia, bisa mempersiapkan diri, bisa mempersiapkan diri. Masya Allah. Itu yang berat. Itu yang berat. Lah kira-kira kita bisa begitu atau tidak? Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paringi kemudahan kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan Rajab ini kita ada di akhir tahun 2025. Akhir tahun 2025 yang mungkin tinggal menghitung hari, kirang 3 harian, 3 hari. Nah, di akhir-akhir tahun seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kita pakai untuk banyak-banyak bermuhasabah. Banyak-banyak introspeksi, mengevaluasi diri kita. Karena ternyata muhasabah itu bagian dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada salah seorang tabi'in yang bernama Maimun bin Mahron. Beliau pernah menyampaikan begini, la yakunul abdu minal muttaqin. Bukan seorang hamba yang bertakwa itu hatta yuhasabu nafsahu, sampai ia bisa bermuhasabah pada dirinya. Maka tidak dikatakan orang yang bertakwa. Maka salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu ia yang suka bermuhasabah diri. Maka Allah juga menyampaikan dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah mendahului dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Allah panggil, wahai orang-orang yang bertakwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita diminta untuk bermuhasabah, melihat diri kita. Nah, ini bagian dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kita sareng-sareng, kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya memerintahkan setiap saat muhasabah Ibu. Jadi kalau setiap saat kita tidak bisa, minimal setiap malam. Kalau setiap malam tidak bisa, minimalnya seminggu sekali. Seminggu sekali, kok mboten sempat, sebulan sekali. Sebulan sekali mboten sempat, minimal setahun sekali. Jangan-jangan dalam 1 tahun ini kita belum jadi hamba Allah yang baik. Jangan-jangan dalam 1 tahun ini kita masih banyak sekali kekurangan dalam sholat kita, dalam amal-amal kita dan sebagainya. Maka monggo kita sama-sama bermuhasabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Panjang umur kita dalam amal soleh dan juga kebermanfaat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan
kajian kita dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kita sampai di hadis yang ke-88 yang berkenaan masih di bab iman, yang berkenaan dengan bada al-Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu dimulai dengan asing dan kelak Islam itu akan kembali asing juga. Ya. Hal ini diperjelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau menyampaikan pada al-Islamu ghoriban. Islam itu datang dengan kondisi asing. Wa sayaudu ghoriban kama bada, dan Islam itu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga asing juga sebagaimana Islam itu datang. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang asing. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, kami nukilkan pendapatnya dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kenapa kok Islam itu dikatakan datangnya dengan asing? Maka Imam Nawawi menyampaikan annal islama dhuhira fi awwali amrihi qalilan. Karena Islam itu ketika datang pertama kali itu bermula dari jumlah yang sedikit. Dari jumlah yang sedikit. Bermula dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus yang sebelumnya para nabi. Dari mulai Nabi Adam sudah Islam juga, tapi dakwahnya hanya dakwah tauhid. Dakwahnya adalah dakwah tauhid. La ilaha illallah. Memerintahkan manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disempurnakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi penutup, nabi terakhir, dengan penyempurnaan Islam. Ya, beserta dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka 23 tahun Rasulullah berdakwah, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, itu Masya Allah luar biasa. Bisa membentuk peradaban Islam. Bisa membentuk peradaban Islam. Maka jasanya luar biasa. Bermula dari yang sedikit, kemudian menjadi banyak. Maka Imam Nawawi mengatakan annal Islam dhahara fi awwali amrihi qalilan thumma yakillu ahduhu fi akhir zaman. Kemudian kelak nanti di akhir zaman Islam ini juga akan sedikit juga. Islam juga akan sedikit. Ya. Maka fatuba lil ghuraba. Ya. Maksudnya sedikit itu kenapa? Maksudnya sedikit itu ya sedikit yang hanya melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita hari ini hidup di zaman-zaman akhir seperti ini, kira-kira orang muslimnya kadang apa betul? Banyak. Tapi Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang lain, yusiku antada'a alaikumul umam.
kama tada'al akalatu min qas'atiha. Kelak umat Islam itu kondisinya seperti napa? Buih. Ngertos buih napa mboten? Nggih, umpluk. Umpluk. Yang ada di suatu tempat hidangan diperebutkan banyak orang. Tapi hidangan itu napa? Nggih, air niku kalau diisi terus semakin lama semakin tumpah. Kemudian para sahabat bertanya, "Amin qillatin bina yawma idzin ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah jumlah kami besok itu sedikit? Rasulullah menjawab, "La, antum yawma idzin katsir." Tidak, kalian besok di akhir zaman itu banyak. Kalian di akhir zaman besok akan banyak. Maka Bapak Ibu ikan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyaknya itu bukan berarti semuanya itu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyampaikan fatuba lil ghuraba. Maka ya, kabar gembira bagi orang-orang, beruntunglah bagi mereka yang asing. Asing itu mereka yang masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana zaman-zaman sekarang ini tersebarnya banyak sekali fitnah. Maka kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala menyampaikan sababu hurbatil islami fi akhir zaman kasratul fitan wa zuhuril mukhalafat. Ya, Masya Allah. Imam Nawawi menyampaikan sebab keterasingan Islam itu ketika di akhir zaman disebabkan karena kasratul fitan, karena maraknya, banyaknya fitnah yang merajalela, wa dhuhurul mukhalafat, dan juga nampak terangnya penyimpangan. Siapa yang menyimpang? Ya orang Islam sendiri. Maka nggih ngapunten. Hari ini itu Islam di Indonesia sajalah. Ya, penyimpangannya luar biasa. Ada yang mengaku Islam, tapi kemudian mengaku sebagai nabi, perempuan, tapi mengaku sebagai nabi, menikah dengan malaikat Jibril. Wah, naudzubillah. Menikah dengan malaikat Jibril, karena menikah kemudian mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Ya, yang bernama sudah lama nih di penjara nih. Kemudian sudah meninggal dunia. Mungkin sudah tobat. Lia Eden. Ya, Lia Eden. Ada mantan pelatih bulu tangkis. Ya. Pelatih bulu tangkis tiba-tiba mimpi ketemu malaikat Jibril, mendapatkan wahyu, mengaku jadi nabi. Niku nggih Islam. Musaddiq. Ahmad Musaddiq. Naudzubillah, fitnahnya tersebar. Dan terang benerang. Dan begitulah akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita bahas masih dalam hadis yang sama. Nah, sekarang hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Qala kunna julusan inda Umar radhiyallahu anhu. Ketika Hudzaifah bin Yaman sedang duduk bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala
Maka kemudian Hudzaifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah, ayyukum yahfadu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Wahai Hudzaifah, apakah engkau masih tahu tentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan tentang fitnah? Yang berkenaan tentang fitnah. Qultu, kemudian Hudzaifah menjawab, ana kama qaluhu. Ya wahai Umar, saya masih ingat sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Umar bertanya kepada Hudzaifah, innaka alaihi au alaiha la jari'un. Wahai Hudzaifah, engkau tahu yang berkenaan tentang fitnah itu dapat langsung dari Rasulullah atau dari orang lain. Dapat langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai Umar memastikan kepada Hudzaifah bin Yaman. Padahal siapa yang tidak kenal dengan Hudzaifah? Tapi Umar masih memastikan. Kenapa? Karena saking pentingnya hadis. Maka ya, keilmuan itu harus ada sanadnya. Ada sanadnya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Sampai-sampai Umar saja dengan sahabatnya Hudzaifah bin Yaman, ya Hudzaifah itu sahabat Nabi yang dipercaya memegang nama-nama orang-orang munafik ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar dengan Hudzaifah saja masih memastikan, wahai Hudzaifah, kamu dapat penjelasan itu langsung ketemu Rasulullah atau dari orang lain? Pastikan. Itulah pentingnya sanad keilmuan. Nah, kemudian Hudzaifah menyampaikan, fitnatur rajuli bi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Hudzaifah menyampaikan, fitnah ini adalah fitnah seseorang fi ahlihi, dari keluarganya. Kemudian wamalihi, hartanya, wajarihi, dan tetangganya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata keluarga juga bisa jadi fitnah. Harta juga bisa jadi fitnah. Wa waladihi, kemudian anak-anaknya juga bisa jadi fitnah. Wajarihi, bahkan tetangga-tetangganya juga bisa jadi fitnah. Hal ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang menyampaikan dalam surat Ali Imran ketika Allah menyampaikan zuhina lin-nasi hubbus syahwat. Dijadikan indah itu mencintai hal-hal yang melenakan syahwat. Ya. Minan nisa, dari perempuan, wal bani, anak-anak, ya, disebutkan semua. Minan nisa wal bani wal qanatir wal muqantara minad dahab fiddah khail musawwamah wal khars, disebutkan oleh Allah semuanya. Ternyata semua itu yang dititipkan Allah sama kita bisa jadi fitnah semua. Bisa jadi fitnah semua. Dan kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW, Hudzaifah bin Yaman menyampaikan, yang semua yang jadi fitnah itu, Hudzaifah menyampaikan, mukaffiruha as-shalah was-shaum was-shadaqah wal amru wan nahyu.
semua fitnah-fitnah ini bisa napa nggih tukafiru. Oh, bisa di napa? Tukafiru napa nggih? Tukafiru has-shalah bisa diselesaikan dengan sholat. Ya. Hal-hal yang jadi fitnah itu bisa diselesaikan dengan sholat, bisa mendapatkan keringanan. Fitnah-fitnah itu kalau kita bisa menjaga sholat kita, tukafiruha as-sholah, kemudian as-saum, puasa, as-sodaqah, dengan bersedekah, al-amru wan nahyu, amar ma'ruf dan nahyu anil munkar. Ya. Tukafir, terhapus. Ya. Fitnah-fitnah itu bisa terhapus ya, dengan sholat, dengan sodakoh kita, dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Tapi kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, qala laisa hada, bukan ini yang saya maksud, laisa hada uridu, bukan ini yang saya maksud, bukan ini yang saya mau, wahai Hudzaifah. Walakinnal fitnah allati tamuju kama yamujul bahr. Fitnah yang saya maksud ini adalah fitnah yang dahsyat, yang sebagaimana dahsyatnya itu seperti lautan. Umar menggambarkan dahsyatnya itu seperti lautan. Seperti lautan itu bagaimana? Seperti lautan itu apa nih? Digambarkan ngerilah, mengerikan. Fitnah-fitnah yang datang di akhir zaman. Nah, ternyata Hudzaifah bin Yaman sudah mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman? Karena Umar itu saking takutnya. Nanti di akhir dijelaskan. Karena terbukanya pintu fitnah itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia. Qala laisa 'alaika minha ba'sun ya Amirul Mukminin. Ya, wahai Amirul Mukminin. Ya, kalau bahasa kita enggak apa-apa. Engkau enggak termasuk itu ya Amirul Mukminin. Ya. Engkau enggak termasuk itu ya Amirul Mukminin. Karena sakit takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Laisa 'alaika minha ba'sun ya Amirul Mukminin. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Sungguhnya di antara engkau ya Amirul Mukminin dengan fitnah tersebut baban mughlaqan, ada pintu yang tertutup. Ada pintu di antara Amirul Mukminin dengan fitnah tersebut. Maka ketika sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fitnah itu tersebar luas. Maka ada kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Ali, wahai Ali, pada zaman Abu Bakar itu para sahabat-sahabatnya baik. Zaman Umar meninggal, fitnah mulai terbuka. Zaman Utsman, fitnah semakin banyak. Tapi ketika pada zaman Ali bin Abi Thalib, kenapa banyak sahabat yang kembali murtad, yang tidak banyak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawaban Ali pripun? Dulu zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman,
sahabat-sahabatnya itu seperti saya. Sedangkan zaman saya, sahabat-sahabat saya seperti kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jauh kita dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini kemudian Umar sampai menanyakan, apakah pintu yang tertutup itu sudah rusak atau sudah terbuka, wahai Hudzaifah? Kemudian Hudzaifah menyampaikan, di masa engkau pintu ini sudah rusak, dan ketika nanti engkau sudah tiada, maka terbukalah fitnah-fitnah tersebut. Bapak Ibu kan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Bagaimana sebab keterasingan Islam di akhir zaman yang tadi sudah kami sampaikan. Sababu qurbatil Islam. Bagaimana ketika Islam itu asing di akhir zaman disebabkan karena kasratul fitnah. Tersebarnya banyak sekali fitnah. Hampir di mana. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.